Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita sore hari ini, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kalau kita boleh ada hari ini, sore hari ini, boleh bersekutu. Semua karena Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau bawa syukur kita, sembah kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala saudara, kita mau berdoa. Haleluya. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai detik ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kami, tapi kami mau katakan semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta Tuhan. Sebab itu Tuhan, sore hari ini kami, ini setiap umat-Mu Tuhan yang datang di hadirat-Mu, kami mau rindu membawa syukur kami Tuhan. Kami rindu untuk bawa sembah kami, kami rindu bawa korban syukur kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami mau bebaskan roh kami memuji Tuhan. Kami akan memuji Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan sore hari ini. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu ibadah kami, kami satukan hati, kita tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi tempat ini, urapan-Mu tercurah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, bersama saya katakan, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh kasih-Mu tak terukur, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Mari bersama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, Kau telah mati gantikan diriku.
gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan Engkau layak Tuhan. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur. Yes Tuhan, Engkau telah mati bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau curahkan darah bagi setiap kami. Oh haleluya. Layaklah Tuhan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau layak Tuhan. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari perlahan Bapak Ibu Saudara berdiri. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Bukti cinta-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Sebab itu Tuhan sore hari ini di hadirat-Mu kami berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bawa sembah kami. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Engkau layak Tuhan. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Lebih lagi katakan layaklah, layaklah
Engkau layak Tuhan, layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau layak Tuhan dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Kau layak Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Engkau layak Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwa ragaku. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat. Ya haleluya. Yes, kami memuji-Mu, we worship you. Haleluya. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, mengagungkan-Mu, Yesus. Ya Rabba-Rabba, ya Rabba-Rabba, ya Rabba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Yesus, 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 Yesus. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. We worship you, Lord. Sembah, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan di tempat ini
selain nama-Mu Yesus. Tidak ada nama lain yang kami puji, kami puja, kami tinggikan, kami hormati, kami agungkan selain nama-Mu Yesus. Selain nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu kami berdiri Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami mengangkat hati kami. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami berserah. Engkau Tuhan turun tangan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini semua tentang Engkau Tuhan. Sore hari ini semua kemuliaan, keagungan, kehormatan, pujian, pengagungan hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami. Ini umat-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Hanya bagi-Mu. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Oh Yesus, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu Yesus. Haleluya. 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 Mari sembah Dia. Oh, bawa sembah-Mu lebih lagi. Sembah Dia. Jangan ada yang berdiam diri saudara.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan ketenangan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kami dipuaskan saat kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuduslah, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau kudus Tuhan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Lagi haleluya. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara boleh kasih salam samping kanan kirimu. Katakan engkau luar biasa. Yes. Hari ini kita mau bersuka cita. Sebab kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka.
cita Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya hari ini adalah hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Lagi. Sekarang bersuka cita. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara boleh colek samping kiri kananmu. Katakan ayo kita bersuka cita. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, tapi kami tetap percaya Tuhan, kasih setiamu tak pernah pergi. Yes, haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya
bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, Bapak Ibu silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang boleh kami alami Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar, sungguh kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara pribadi lepas pribadi. Engkau sudah memberkati setiap keluarga, setiap usaha pekerjaan. 1 bulan sudah berlalu dan kami melihat sampai detik ini pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Bahkan kami akan memberikan perpuluhan sebagai ungkapan syukur kami, dan kami mau belajar untuk taat mengembalikan apa yang harus kami berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami memberi dengan segenap hati kami, segenap syukur kami Tuhan, dengan segenap hati kami memberi, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Sebab itu Tuhan, sekarang kami akan memberi dengan segenap hati kami yang terbaik bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tantangan dalam hidup saya dan saudara. Ada banyak pergumulan dalam hidup saya dan saudara. Hari-hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi satu hal saya mau katakan, bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang saat ini sedang saya dan saudara alami, tetap percaya bahwa ada Yesus, satu-satunya pengharapan dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya
hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Engkau satu-satunya Tuhan harapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara, pujian ini berkata, sampai detik ini ku melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupku. Saya percaya setiap kita mengamini kalimat dari pujian ini. Saya percaya setiap kita merasakan, mengalami sampai detik ini Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati hidup kita begitu sempurna. Tidak ada yang salah dalam hidup saya dan saudara. Semua terjadi karena Tuhan. Semua terjadi atas seizin Tuhan. Sebab itu saudara, sore hari ini saya mau katakan, kalau hari ini kita melihat mungkin Tuhan belum menolong saya dan saudara. Mungkin ada jalan yang masih tertutup dalam hidup saya dan saudara. Mungkin ada beban yang sudah bertahun-tahun saudara pikul. Mungkin ada sakit yang sudah sekian lama saudara alami. Dan pertolongan Tuhan mungkin tidak kelihatan. Pertolongan Tuhan mungkin kita rasa terlambat. Tapi sore hari ini saya mau katakan saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bagi setiap orang yang dengan sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Sampai detik ini ku sampai selama-lamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkau sumber di atas segala sumber. Yes. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi ya Tuhan. Tinggal tenang di dalam Engkau, mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Ini waktu-Mu Tuhan, berbicaralah dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman yang ditabur tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Ada sukacita pada malam hari ini? Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan. Kita merenungkan waktu kita, mengalokasikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini saya mengambil tema Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita baca pada kitab Lukas ayat yang ke-15, pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 32. Kita baca secara cepat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia menyadari keadaan melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada
kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Ini perikop berjudul anak yang hilang. Di atas itu ada dua perumpamaan. Yang pertama, domba yang hilang. Yang kedua, dirham yang hilang. Nih. Domba yang hilang. Perumpamaan pertama. Domba itu adalah hewan yang berharga bagi bangsa Israel. Jadi ketika hilang, dia akan dicari. Dirham. Dirham adalah hiasan kepala pengantin wanita bangsa Yahudi. Mana sih dirham itu? Ini dirham, inilah bunder. Nah, ini dirham ini. Kalau hilang satu, ini yang dicari. Ini dirham. Jadi perumpamaan pertama adalah domba yang hilang. Perumpamaan kedua adalah dirham yang hilang. Perumpamaan yang ketiga adalah anak yang hilang. Domba dan dirham dicari. Apakah anak yang hilang juga sama? Pada kenyataannya tidak. Apakah Tuhan gak sayang kita? Apakah kita, kalau katanya tadi judulnya kita berharga di mata Tuhan. Tapi kok gak dicari aku kalau hilang? Ini adalah fase saya pakai pertama domba yang hilang, dirham yang hilang, dan ketiga adalah anak yang hilang. Ketika kita masih terhilang, kita seperti domba dan dirham ini. Kalau Tuhan enggak nyari kita akan beneran hilang. Ini adalah fase pertama kita terhilang. Kita belum mengenal kasih Tuhan, kita belum ditangkap sama Tuhan. Kita masih terhilang, ini kita seperti domba dan dirham. Kalau Tuhan enggak nyari, kita beneran hilang dan tidak terselamatkan. Tetapi setelah Tuhan mendapatkan kita, Tuhan menangkap kita, Tuhan menyelamatkan kita, posisi kita di perumpamaan anak yang hilang. Kita bukan lagi sebagai domba, kita bukan lagi sebagai dirham yang kalau tidak dicari hilang, tetapi kita sudah naik ke tahapan kita sebagai anak manusia. Sebagai manusia.
Manusia yang bagaimana? Yang diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah. Yang dikaruniai oleh akal budi, hati, dan kehendak. Sehingga kita itu dianugerahi oleh Tuhan hak untuk memutuskan. Mau kembali apa enggak? Mau bertobat apa enggak? Mau menghidupi sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Kita dikasih hak, dianugerahi hak oleh Tuhan karena kita diciptakan sesuai dan segambar dengan Allah. Jadi posisinya sekarang bagaimana? Kalau Tuhan enggak nyari. Posisinya sekarang adalah Tuhan itu merindukan dan menanti kita untuk kita kembali, untuk kita pulang seperti ini. Biasanya orang tua itu kalau anaknya enggak pulang-pulang, dia akan menanti seperti ini, merindukan seperti ini. Kok anakku enggak pulang ya? Apalagi kalau di seberang agama keyakinan saudara kita. Kalau hari raya enggak datang, itu nelongso. Kayak aduh kok aku kok enggak direken ya mbak anakku. Ini posisi kita sekarang ini, posisi Tuhan sekarang ini adalah menanti, merindukan kita kembali, bertobat, enggak nyari lagi. Karena kita sudah ditangkap, sudah diselamatkan, kita bukan domba, bukan dirham lagi, tetapi kita anak manusia. Ini tahapannya. Bapa menunggu, menanti, merindukan kita untuk kembali, bertobat. Pertanyaannya, pada perikop ini, siapakah yang terhilang? Si bungsu atau si sulung? Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Bungsu. Apakah benar bungsu? Jawabannya kedua-duanya terhilang. Si bungsu sama si sulung sama terhilang. Loh, selama ini kan bungsu bu. Lah memangnya ada di judulnya itu. Judulnya anak bungsu terhilang. Coba dibaca lagi. Apakah perikopnya seperti itu? Apakah ditulis di sini perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang? Enggak kan? Jadi siapa yang terhilang? Loh, di sini dikatakan ada seorang mempunyai 2 anak. Jadi siapa yang terhilang? Iya si bungsu sama si sulung sama-sama terhilang, tetapi dengan versi yang berbeda. Mereka sama-sama terhilang, tetapi dengan versi yang berbeda. Dulu itu ada lagunya Ella itu ya, yang sering aku pergi meninggalkanmu itu. Namun engkau tetap menungguku pulang. Ya ini, tetap menungguku pulang. Keputusan ada di tangan kita. Mau kembali apa enggak? Mau bertobat apa enggak? Mau diselamatkan apa enggak? Itu ada di kita. Tetapi Bapa kita, Tuhan kita akan selalu menunggu kita pulang. Menunggu kita untuk bertobat. Apa yang menyebabkan si sulung dan si bungsu terhilang? Apa yang menyebabkan si bungsu dan si sulung terhilang ini? Karena mereka jatuh dalam dosa berfokus pada diri sendiri. Bukan berfokus kepada Bapa serta kepentingan Bapa. Si sulung pada ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat.
sahabatku, aku. Ini si sulung, si bungsu pada ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Fokus pada diri sendiri membuat mereka pada akhirnya menjauh dari bapaknya. Si sulung menghabiskan waktunya di ladang, ayat 25, dan si bungsu memutuskan pergi ke luar negeri. Keluar negeri ini sama halnya dia memilih jauh dari orang tuanya, jauh dari bapaknya. Dia memilih dunia daripada bapaknya. Ini yang membuat mereka itu, menyebabkan mereka terhilang, yaitu dosa berfokus pada diri sendiri, pada kepentingan sendiri, bukan Tuhan. Aku, me and me. Ini adalah dosa yang membuat mereka itu terhilang. Aku membayar pepuluhan biar usahaku diberkati. Aku berdoa biar Tuhan melindungi aku. Aku. Terus kepentingannya Bapak itu kapan? Ini mereka akhirnya jatuh di dalam dosa. Mereka terhilang. Fokus pada diri sendiri membuat mereka pada akhirnya menjauh dari bapaknya. Jauh dari bapaknya. Ayat ini ya. Ayat 25, yang bungsu ayat 13. Mereka pergi pada akhirnya. Tidak ada yang peduli dengan bapaknya. Mereka sibuk sendiri dan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Fokus pada dirinya sendiri. Ini. Sebelum perbedaan, fokus kepada dirinya sendiri akan membuat kita jauh dari Bapa itu bagaimana? Si sulung itu menghabiskan waktu di ladang ayat 25. Dalam hal ini juga terjadi pada Marta. Saya kembalikan ya, biar kita nggak fokus di sini dulu. Fokus kepada dirinya sendiri ini, si sulung ini sibuk di ladang. Hal ini juga terjadi pada Marta. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Tetapi pada saat Tuhan datang, duduk, apa yang dilakukan Marta? Marta sibuk di dapur, masak ini, masak itu, paling menyiapkan makan dan sebagainya ya. Enggak peduli terhadap keberadaan Tuhan. Dia sibuk sendiri. Sampai dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan, mbok yo si Maria ini loh ya, suruhan nulungi aku. Aku tuh montang-manting dari tadi loh Tuhan. Kok yo Tuhan kok yo diem aja toh. Ini bahasa sehari-hari ya. Kok yo diem aja yo. Kalau dicari di Alkitab enggak ada, bahasa ini enggak ada. Ini bahasa sehari-hari. Mbok yo toh Tuhan, aku tuh loh wis pusing kepalaku ini. Kok ya enggak mbok suruh itu loh Maria, enak dia duduk kayak juragan. Lihat pasti kayak gitu ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Marta, Marta, kamu itu menyibukkan dengan perkara-perkara yang seharusnya enggak perlu. Tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Terkadang kita sibuk sekali dengan pelayanan tanpa meluangkan waktu bersama Tuhan. Bersaat teduh enggak, merenungkan firman Tuhan enggak. Aku tuh sibuk melayani. Aku tuh sibuk. Kita lupa siapa yang kita layani sampean. Diri kita apa Tuhan? Kalau yang kita layani Tuhan, kita enggak akan meluangkan waktu. Kita enggak akan membuang waktu untuk bersama Tuhan. Pasti ada waktu kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tetapi beda kalau yang dilayani diri kita sendiri. Melayani fokusnya untuk diri kita. Kita kepingin tampil yang terbaik.
Untuk apa? Biar orang lihat nilai performaku. Biar orang lihat betapa aku itu kayak gini loh ya. Ini kalau kita berfokus pada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita berfokus pada Tuhan, kita akan melibatkan Tuhan, kita akan meluangkan waktu Tuhan, kita akan bersama Tuhan. Dan menyertakan Tuhan di dalam melayani. Jangan seperti anak sulung, sibuk sendiri di ladang. Bapaknya enggak dipedulikan. Jatuh-jatuh nanti dia pada akhir-akhirnya tuh kecewa. Sudah gini. Kok kejadiannya seperti ini? Si bungsu pergi ke luar negeri, meninggalkan orang tuanya. Mungkin motonya dia tuh muda kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Semuanya orang kepengen kayak gitu kayaknya. Enggak ada yang kepengen mati masuk neraka. Tetapi seperti itulah. Terkadang kita enggak sadari kita di posisi seperti si bungsu. Hidup yang tidak mau diatur oleh bapaknya. Hidup enggak mau diatur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan kadaluarsa. Seandainya firman Tuhan itu diciptakan pada tahun ini, enggak seperti ini omongannya. Firman Tuhan itu segala zaman, ya dan amin. Enggak ada sesuatu di dalam firman Tuhan itu yang kadaluarsa. Tetapi si bungsu ini enggak mau. Dia enggak mau dilindungi oleh Tuhan, dia enggak mau taat, dia enggak mau diatur hidup gua sendiri. Apa katanya gua? Yang menjadi raja bukan Tuhan, tetapi dirinya. Sehingga dia memutuskan untuk pergi jauh daripada bapaknya. Namun puji Tuhannya, pada cerita-cerita selanjutnya, si bungsu sama si sulung ini menunjukkan perbedaan. Si bungsu menyadari keadaannya, bertobat dan memutuskan untuk kembali kepada bapaknya dengan segala kerendahan hatinya. Ayat 18 sampai 20a, 21 nanti umpamanya dibaca di Alkitabnya. Dan Bapa menyambutnya dengan penuh sukacita, ayat 20b, 22 sampai 24, dan memberinya jubah serta cincin serta sepatu. Mungkin saya membayangkan pada saat itu si bungsu itu mau kembali itu dia tuh maju mundur. Aku dimarahin enggak ya sama ayahku? Aku diusir enggak ya sama ayahku? Aku tuh sudah kurang ajar, dia kan sudah sadar. Aku tuh sudah kurang ajar. Kalau seandainya aku kembali, apakah bapakku mau ya menerima aku? Makanya sebelum dia kembali, di cerita-cerita si bungsu ini, ketika terjadi kelaparan dan enggak memutuskan lebih dulu untuk pulang kepada bapak, dia enggak memutuskan itu. Tapi dia masih mencari pekerjaan. Dia enggak mau balik sama kepada orang tua, enggak mau. Walaupun aku kelaparan, walaupun aku sengsara, walaupun dengan hidupku seperti ini, aku mengalami kesengsaraan, aku enggak mau balik sama bapak, aku enggak mau taat firman Tuhan, aku enggak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidupku sendiri. Makanya dia berusaha mencari pekerjaan pada waktu itu. Menjadi penjaga babi. Dia masih berusaha, dia enggak mau kembali. Walaupun terjadi masalah dalam kehidupannya. Akibat keputusannya. Dia enggak mau kembali. Terkadang iblis itu seperti itu. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita jatuh dalam pergumulan, ketika kita mengalami pergumulan, bukan jatuh ya. Kita mengalami pergumulan, kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, iblis itu biasanya mengintimidasi. Kamu tuh enggak layak melayani. Suara kamu itu loh fals. Kamu tuh enggak layak melayani, hidup kamu itu loh kayak gitu. Siapa kamu? Mau kembali kepada Tuhan, mau kembali kepada Bapa.
Jahat-jahat aja. Sudah basah sekalian jegur. Biasanya seperti itu. Ini intimidasi iblis. Kamu tuh nggak layak ya melayani, kamu tuh seperti ini, kamu seperti itu. Kamu tuh nggak layak ya. Terus itu akan diserangkan kepada kita oleh iblis. Itu intimidasi iblis. Ketika kita sekali bermasalah, bagi iblis ini peluang. Supaya orang ini benar-benar terhilang. Itu tujuan iblis. Dan si bungsu ini memutuskan kembali kepada bapaknya setelah dia bermaksud untuk makan ampasnya babi, enggak ada yang mau ngasih. Terkadang juga Tuhan mengizinkan kita seolah-olah kita itu menghadapi jalan yang buntu atas hidup kita. Ke sana enggak ada jalan, ke sini enggak ada jalan. Mau makan ampasnya babi enggak boleh, padahal lo ampasnya babi, makanannya babi, masa aku enggak boleh sih? Seolah-olah kalau bahasa Jawanya dibenteng, ditutup oleh Tuhan. Harusnya aku tuh bisa kayak gini, tapi kok nggak bisa? Seolah-olah ditutup sama Tuhan. Tuhan tuh nggak sayang aku. Kalau aku mengambil ini harusnya aku sukses, tapi kenapa dibenteng? Kenapa ditutup? Seolah-olah ini bukan jalan, ini bukan jalan, ini bukan jalan. Terkadang Tuhan memang mengizinkan seperti itu. Kalau tidak ditutup, si bungsu nggak kembali sama Tuhan, kepada bapaknya. Kalau seumpamanya dia masih ada jalan di kota itu, di negeri itu, nggak ada ceritanya dia kembali. Karena semua jalan seolah-olah buntu, akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Dia merendahkan hati untuk kembali kepada bapaknya. Dia merasa perlu kepada bapaknya. Terkadang ketika kita di dalam zona nyaman, kita itu memiliki mata tertutup, telinga tertutup. Enggak peduli teguran, enggak peduli nasihat, enggak peduli firman Tuhan. Toh hidupku, walaupun aku seperti ini, aku baik-baik saja. Toh walaupun aku enggak sesuai firman Tuhan, buktinya aku enggak opo-opo. Apakah nunggu seperti si bungsu? Dibikin semuanya enggak baik, baru kita kembali kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Saya beberapa waktu yang lalu pernah bersaksi juga masalah ini. Ada teman saya, bermaksud saya tuh orangnya nggak pernah kemana-mana sendiri, saya selalu sama suami. Di dalam pekerjaan saya di properti, saya juga selalu bersama suami. Saya tunggu waktu luang dia saya ajak, karena saya setiap hari akan melihat properti. Lah, ini saya itu diejek sama teman saya ini. Dia mau ada acara keluar kota, dia itu mencoba ngajak saya. Saya belum jawab, tapi teman saya yang satunya bilang, jangan ngajak Santi. Dia itu kemana-mana selalu sama bodyguard-nya. Dia tuh kemana-mana selalu sama suami, dia nggak bisa jalan kalau nggak ada suami. Saya bilang memang seperti itu saya. Tetapi orang terserah, monggo dengan pandangan masing-masing, dengan pola pikir masing-masing, tetapi jangan memaksakan pandangan orang lain kepada saya. Ini prinsip saya. Saya kemana-mana harus bawa suami. Karena saya sudah bersuami. Kecuali kalau saya single, saya nggak butuh suami. Memang single ya nggak punya itu. Terus apa katanya teman saya yang satunya nih, si A ini? Aku loh masih kelayapan gini sendirian, buktinya rumah tanggaku baik-baik saja. Aku loh ya, masih aku kesana kemari sendiri.
Aku baik-baik saja, nggak ada masalah. Saya nggak menyalahkan orang yang kemana-mana bersama teman dan lain-lain sebagainya. Enggak. Saya dari tadi kan mengatakan bahwa pandangan orang beda-beda. Buktinya saya seperti ini, buktinya saya fine-fine aja. Apa nunggu seperti si bungsu? Ini harus kita waspadai. Ketika kita di zona nyaman, kita sudah nggak perlu Tuhan. Kita nggak perlu firman Tuhan. Firman Tuhan, oh cuma itu doang. Aku sering mendengar. It's okay lah. Masuk kuping sini, keluar kuping sini. Hati-hati. Ini bapaknya menyambut dia. Dan memberikan jubah-jubah melambangkan pendamaian untuk dosa dari kejahatan menurut Talmud. Talmud itu adalah catatan hukum Yahudi mengenai etika, kebiasaan, dan sejarah. Cincin melambangkan kekuasaan, kemuliaan, dan jaminan. Statusnya dia sebagai putra, bapaknya dikembalikan. Ketika dia mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya, mengambil keputusan untuk dengan kerendahan hati kembali kepada bapaknya, status dia dikembalikan. Nah ini bedanya dengan si sulung. Kalau tadi si bungsu melangkah mencari bapaknya, kembali kepada bapaknya, tetapi si sulung apa yang dikerjakan? Si sulung memilih tetap di luar, dia kecewa, marah, iri, dan tidak mau menghampiri bapaknya untuk mengambil bagian dalam sukacita bapaknya. Ayat 28. Harusnya kalau bapaknya bersukacita, adiknya sudah datang, ya ikut loh. Tapi karena kecewa, marah, iri ini membuat dia ngambek. Kalau bahasa Maduranya ngosok. Enggak mau aku kalau masuk, ngapain aku masuk sama si itu. Si sulung mewakili anak Tuhan yang melayani, namun fokusnya tetap pada dirinya sendiri, bukan fokus kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mau mengambil bagian dalam sukacita bapaknya. Namun apa yang dilakukan oleh bapaknya? Namun demikian bapak tetap mengasihinya dan perlakukannya istimewa dengan berinisiatif keluar menemui dia. Kalau tadi si bungsu berinisiatif dengan kerendahan hati menghampiri bapaknya, tetapi yang ini bapaknya yang berinisiatif menghampiri anaknya dan menghibur. Orang yang taat dan setia, si sulung ini taat dan setia toh pada Tuhan dan segala perintahnya, serta melayani Tuhan. Pada ayat 31 dikatakan, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Asal apa? Taat dan setia, memiliki hati yang benar, memiliki hati yang berkenan sama Tuhan, berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus pada dirinya sendiri. Maka janji Tuhan adalah kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Terus ngapain kamu ngamuk? Ngapain kamu marah? Kalau bapaknya ini enggak mengasihi dia, suka-suka aku dong. Lawang itu harta milikku kok. Mau aku pakai buat si bungsu kek, buat apa suka-suka. Lah ngapain lu marah? Kalau bapaknya enggak ngasihi. Tapi karena bapaknya mengasihi, dia menghampiri anaknya dan menghiburnya. Ini si sulung. Kesimpulan, yang pertama, betapa berharganya jiwa-jiwa bagi Tuhan. Lukas 15 ayat 10, ketika dikatakan bahwa ketika satu jiwa bertobat, ketika satu jiwa kembali kepada Tuhan, maka malaikat surga bersorak-sorai. Dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus ikut bersukacita kalau ada yang bertobat atau yang kembali. Jangan menghakimi, dia tuh loh orangnya kayak gini, dia tuh ngapain dia kembali ke sini? Ngapain dia? Jangan.
Harus kita sadari. Ketika kita berfokus pada Tuhan, pada kepentingan Tuhan, kita harus sadari bahwa jiwa-jiwa itu berharga bagi Tuhan. Apapun latar belakangnya, apapun pola tingkahnya, itu jiwa yang dihargai oleh Tuhan. Harus kita layani. Yang kedua, kerendahan hati dan pertobatan dapat menyentuh hati Tuhan. Ketika si bungsu datang dengan kerendahan hati, tergeraklah bapaknya dengan belas kasihan. Jangan memiutangi Tuhan dengan pelayanan dan ketaatan kita. Mentang-mentang kita melayani Tuhan, mentang-mentang kita taat, kita mau ngatur Tuhan. Karena kita melayani Tuhan, kita taat pada Tuhan, merasanya taat. Ketika ada masalah, kenapa Tuhan ngasih masalah ini sama aku? Jangan memiutangi. Karena melayani Tuhan adalah anugerah dari Tuhan. Tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Kita tuh sudah ditebus. Kita nggak layak dilayakkan sama Tuhan. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Dan ketaatan itu adalah yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Jangan memiutangi. Yang keempat, berfokuslah kepada Tuhan dan kepentingannya. Jangan berfokus pada diri sendiri. Sehingga kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Apapun keberadaan kita, ketika kita kembali, kita bertobat, Tuhan menyambut kita, mengembalikan status kita, dan dikatakan bahwa kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Harus kita sadari. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang cengeng lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Tim PAW. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Betapa besar Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Sehingga kami ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena Tuhan kami Tuhan menjadi anak yang istimewa, tetapi kami ini ya Tuhan, karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau melayakkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, dan dalam segala kepesanan kami rindu Tuhan. Engkau saja yang memberikan pertumbuhan pada benih-benih firman ini dalam setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita pada perjamuan kudus pada saat malam hari ini. Saya undang para hamba-Nya, pelayan perjamuan kudus untuk ambil bagiannya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini teristimewa Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Shanti. Berkati beliau Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang layak di hadapan-Mu. Tetapi jikalau kami penuh dengan lumpur dosa, jikalau kami penuh dengan ketidaktaatan kami, jikalau kami penuh dengan
kesalahan kami, Engkau tetap menerima kami sebagai anak-Mu. Kami amat sangat mengucap syukur Tuhan. Dan sesuai firman Tuhan pada saat malam hari, bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebenarnya kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu, layakkan kami ya Bapa. Istimewa juga layakkan para hamba-Mu yang melayani. Ampuni segala kesalahan, dosa-dosa, ketidaktahuan, ketidaksadaran dan kelemahan masing-masing. Begitu pula ampuni hamba-Mu Tuhan, sehingga kami semua layak di hadapan-Mu untuk menjadi murid-murid-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa melayani dan memuliakan nama-Mu, yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus pada saat malam hari ini, yang sedih Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang penuh dengan ketakutan Engkau beri kekuatan agar supaya boleh menjadi orang-orang yang boleh menantang segala masalah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Bersihkan hati kami agar kami layak menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima perjamuan kudus pada saat malam. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yohanes 6 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau Engkau sudah menganggap kami ini adalah jiwa-jiwa yang sangat berharga di mata-Mu. Kalau kami bandingkan dengan segala kesalahan kami, dosa-dosa kami, sebenarnya kami tidak layak di hadapan. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau setiap waktu menunggu kami untuk pulang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah menikmati tubuh dan darah Yesus. Yang senantiasa kami merenungkan 2000 tahun yang lalu Engkau sudah berkorban kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang merdeka. Orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, biarlah melalui tubuh dan darah Yesus pada saat malam hari ini, yang sedih Engkau hiburkan, yang berproblema Engkau beri jalan keluar, yang merasa takut Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Santi yang sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas, dipersilakan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hati kami penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur menyaksikan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Tidak ada intimidasi dalam kehidupan kami. Kami tidak takut akan apapun, sebab Engkau berada dalam kami. Kami berada dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau menganggap kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih, ajar kami Tuhan, agar kami tidak terhilang seperti anak sulung ataupun anak bungsu Tuhan. Tapi kami mau tetap stay di dalam Engkau, kami mau tetap di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menikmati segala damai, sejahtera, dan sukacita, dan kami boleh menikmati kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Santi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Urapi lebih lagi Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi, melayani untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh keluarga dengan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, kelimpahan, sehingga kehidupan keluarga ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima pada malam hari ini. Mengingatkan bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar umat makan beri persembahan. Tuhan tidak dari tempat yang maha tinggi dan Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman semua. Ya, sebentar persembahan dijalankan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Santi. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan sampaikan pengumuman untuk kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 di gereja.
Kemudian hari Jumat doa malam pukul 7:30 juga di gereja. Kemudian hari Sabtu malam ada latihan musik ya. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ada ibadah raya dan ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Kemudian berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus, peringatan ya, kenaikan Tuhan Yesus, tanggal 9 hari Kamis jam 6 sore ada ibadah raya. Jadi ingat ya, hari Kamis tanggal 9 jam 6 sore kita ada ibadah raya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Tanggal aja merah ya. Kalau enggak datang nemen dulu. Pemerintah aja menghargai ya kan. Pemerintah aja menghargai sampai di praikno, diliburkan ya. Kalau kita enggak datang ibadah raya hari Kamis nanti kita ini nemen. Demikian umat Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Dengan Tuhan, terpujilah senantiasa nama-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah kuasa dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan terpujilah senantiasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini. Dan istimewa Tuhan kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Santi. Sekali lagi Tuhan berdoa buat beliau. Berkati beliau Tuhan. Berkati usahanya. Berkati keluarganya. Berkati segala apapun yang dikerjakannya. Dan kami percaya Tuhan Kau sekali-sekali tidak akan meninggalkan keluarga ini yang senantiasa mengasihi Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini. Berkati Pak James sebagai imam keluarga. Berkati anak-anak Patrick dan Aristo. Semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengcover keluarga ini. Engkau tetap menyertai keluarga ini. Terima kasih Bapak.
berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami. Dan kami mengucap syukur jika pesta demokrasi sudah kami laksanakan dengan baik. Dan semuanya ini adalah turut campur tangan-Mu atas bangsa dan negara kami. Sehingga kami boleh menyelenggarakan pesta demokrasi dengan baik. Berkati Bapak Presiden dan Bapak Presiden terpilih, Wakil Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan semua jajaran yang memimpin kami, Bapak Kapolri, Panglima TNI, kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Dan ke depan rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh kepemerintahan yang baru ini, biarlah Tuhan Yesus yang mengcovernya sehingga sesuai dan terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati. Karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati perekonomiannya, keamanannya, dan semua program-program pemerintah kota Kabupaten Jembrana ini kami serahkan di tangan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya semua program-program yang direncanakan adalah baik buat masyarakat Kabupaten Jembrana ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, serta bakulmu dan tempat adonanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Itulah sebabnya engkau senantiasa diberkati dengan segala tokomu, segala bengkelmu, usaha rumah kos-kosanmu, budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.